orang tua tuh suka balik lagi egois gitu kan, kayak sebenarnya anak-anaknya tidak nyaman gitu atau bersekolah tidak di mampu ya. atau tidak mampu mengikuti. Orang tuanya yang merasa lebih ke gue dianggap mempunyai finansial yang udah oke berarti karena gue bisa nyekolahin anak di sekolah standar A misalnya gitu, premium lah misalnya gitu. Nah kalau hubungannya sama zonasi pendidikan sekarang tuh, kan sekarang kan masih tuh pro kontra yang kan, negeri, mungkin anak ngomong iya diikutin gitu kan apa kata orang Tapi tua, tapi di balik itu ternyata lebih parah loh gitu, nggak tahu anak yang bolos, nggak taunya kayak ada aja kenakalan anak-anak yang kita akhirnya shock begitu tahu wah ternyata udah parah begini ya. Nah sekarang tuh kita udah di masa nih anak-anak udah tumbuh gede gitu ya, apa aja sih yang harus kita siapin gitu ya. Selain selain finansial udah pasti itu ya, nggak usah disebut lagi lah. Memang itu dasarnya ya untuk kita bisa nyiapin anak-anak gitu kan. Selain finansial tuh apalagi sih gitu. Nah sekarang nih kayaknya masanya ya, kan bulan-bulan ini kan bulan apa sih anak-anak Juni, itu Juli, tahun ajaran baru. Nah biasanya itu udah 2 bulan 3 bulan tuh ibu terutama kan udah panik sana sini, anak gue sekolah di mana nih gitu kan, mau dimasukin kemana nih, belum lagi teman-teman kita kan kadang suka kayak gitu ya, di sini aja murah, di sini aja dekat, di sini aja bagus gitu. Sekarang tuh kayak gini kadang murah, apa mau dilihat dari kualitas gurunya, pengajarnya, mau dilihat dari fasilitasnya, gue bayar segini dapat apa sih fasilitasnya gitu kan, ada yang kayak gitu. Terus apa dilihat dari apa ya lingkungannya, maksudnya kayak di daerah mana, apa yang crowded wilayahnya, apa yang oh ini masuk gang ya dia agak sepi, oke lah ya aman, anak-anak nggak banyak lalu lintasnya nggak rame gitu. Itu kan kadang-kadang pertimbangan itu dipikirkan. Tapi ada loh yang kena gengsi orang tua loh gak ikut-ikutan. Iya, cuma karena mereka ya pokoknya gue mampu nih nyekolahin anak gue di sekolahan yang sekolah plus itu kan ada kan suka disebut-sebut gitu kan. Ini bagus nih sekolahannya kayak gitu. Terus ya egonya orang tua sih gitu kan. Tapi tengah jalan nggak mampu lagi tuh akhirnya dikeluarin, terus pindah dong, dipindahin gitu kasihan. Nah, tapi banyak ya sebenarnya yang kayak gitu. Sebenarnya banyak yang kayak gitu, apalagi makanya banyak kayak finansial ekonomi orang tuanya tuh kayak belum stabil gitu kan. Jadi kalau misalnya belum stabil, aku sih ngerasa nggak harus itu yang dilihat sih kalau menurut aku ya gitu ya. Itu pandanganku sih. Jadi kayak misalnya kalau belum stabil ya jangan maksain, nggak maksain ke sana arahnya, takutnya di tengah jalan karena nggak stabil itu malah bikin satu malu, dua kerepotan sendiri gitu dari orang tuanya gitu. Dan itu juga kayaknya lihat kebutuhan anak sih, kan yang mau sekolah kan anak gitu kan, jadi kayaknya orang tua lebih fokus dulu nih ngeliat apa sih kebutuhan anak gua nih gitu kan, minat belajar anak kan beda-beda, gaya belajarnya. Memang sih kalau misalnya gini ya, kalau anak-anak sih memang belum mampu sih untuk suruh milih ya. Emang. Kalau misalnya disuruh milih sih, aku rasa sih dia akan memilih ya sekedar milih karena ada temannya di sana, ada gebetannya di sana, mungkin saja gitu kan. Cuma memang urusan memilih tuh balik lagi sama ke orang tua. Cuma tapi ya itu yang aku bilang tadi tuh kayak pertimbangan-pertimbangan itu tuh harus dilihat dulu gitu loh. Jadi taruh dulu nih sebenarnya kan gengsinya orang tua, tapi lihat dari si anaknya ini mampunya kemana, baru deh itu dipilihin sekolahnya ya kan. Yes, kalau gimana ya? Lu gimana kalau milih waktu dulu? Apanya yang lu pertama yang jadi bahan pertimbangan selain finansial? Ya, kita nggak usah ngomongin finansial ya kayak gitu kan. Ya, jadi yang cukup di kantong lah misalnya gitu, udah oke lah gitu. Menyesuaikan itu juga, terus lihat lebih kemampuan anak sih gitu kan. Mungkin kalau untuk kayak playgroup kayak TK itu kan kayak trial and error kan, kita nggak tahu nih anak kita belum tahu kan gitu. Jadi ya mungkin lebih ke yang jaraknya deket lah gitu, tapi tetap mempertimbangkan cari tahu juga kualitasnya nih sekolah kayak apa gitu. Nah itu sih kalau gue gitu. Yang bikin bingung pertimbangan, ada yang bagus jauh, takut gitu kan, banyak kegiatannya di sana, anak-anaknya dibuat seaktif mungkin, sekreatif mungkin di sana, berita-berita yang terdengar tuh bagus gitu. Yang deket ya tapi ya kurang ini, tapi deket secara itu deket, kita bisa dikit-dikit ke sana ngelihat, kelihatan gitu loh, dikit-dikit ke sana gampang. Berasa aman lah anak kita ini masih bisa dilihat, dipantau di situ walaupun itu tuh pertimbangan itu membuat bingung orang tua, apalagi nanti dari masa-masa itu tuh kayak banyak banget. Sebenarnya gini kalau menurut aku ya, kalau dari pertimbangan aku, kalau anak-anak kebutuhannya apa dulu bener.
kayak hanya bermain aja, aku rasa ya udah lihat fasilitasnya, aku bilang gitu. Kalau aku sih gitu sih, lihat fasilitasnya. Dia punya arena bermainnya seperti apa, ruang belajarnya untuk anak-anak yang kecil, bocah banyak keringetan, apa lari-lari sana sini tuh luas tidak, maksudnya kayak lari-larinya ada tangga-tangga yang menurut kita tuh kayak bahaya nggak secara kalau kita tahu tuh anak kita tuh aktif misalnya. Tipenya yang mana nih? Tipe kalem, aktif apa gimana gitu kan. Kayak lebih ke situ sih, ngelihatnya dari sisi situ. Ditambah lagi setelah itu ya cocok nggak sama kantong orang tuanya, budgetnya gitu. Nah, lu tuh nyiapin nggak budgetnya gitu? Lu kayak misalnya nih udah tahu nih hamil gitu kan, oh ya ini sekolahnya gimana ya? Gue harus nyiapin nggak dari gitu. hamil juga sih nyiapinnya, jadi kayak paling berapa bulan tuh baru gue siapin sih. Jadi nggak yang nggak gini, ya jelek juga sih kayak gitu. Yang bagus itu memang udah di planning, udah tahunan, dah ini tahun gitu, amanin udah dulu diamanin gitu. dulu, iya. Cuma gue tuh ya masih bisa dihandle, ya udahlah siapinnya ini. Dan balik lagi ke yang aku bilang tadi, kalau misalnya pakai yang plus itu kan otomatis budgetnya yang ini ya, jadi kayak lumayan. Takutnya di tengah jalan stuck, terus anaknya malah nggak bisa nerusin di situ, kasihan juga kalau anak sering pindah-pindah sekolah itu udah asik di pertemanannya nih, mereka udah nyaman, harus beradaptasi lagi. Harus beradaptasi karena finansial orang tuanya gitu. Itu yang aku sama sekali kalau bisa tidak terjadi kalau di secara aku gitu. Ya kalau misalnya boleh memilih, kan lu kan udah pengalaman nih, anak udah ada yang masuk sekolah SMA, SMP, SD gitu kan, bahkan TK pun udah lu alamin semuanya kayak gitu. Nah terus lebih baik kita menyiapkan budgetnya sedini mungkin buat jangka panjang si anak, apa ya udah ngalir aja gitu loh. Karena kan negara kita ini kan kebanyakan udah meningkat juga nilainya, banyak yang putus sekolah gitu loh, anak-anaknya itu. Kalau menurut lu tuh lebih baik menyiapkan nggak sedini mungkin? Iya, menyiapkan sih sebenarnya sedini mungkin ya, bisa sedini mungkin tuh menyiapkan gitu. Entah mau dapatnya nanti yang di budget yang berapa gitu ya istilahnya gitu. Cuma pendidikan di Indonesia kan juga apa namanya, hanya beberapa gitu loh yang mendapat gratis gitu loh. Maksudnya kayak jenjang negeri-negeri gitu kan tetap aja kalau di wilayah lain kan ada bayar juga tetap gitu, tetap ada bayar juga. Makanya nggak semua wilayah sih setahu aku gitu kan. Dan sampai jenjang hanya di SMP aja. Kalau SMA ya bayar lagi walaupun tidak besar dengan sekolah swasta gitu. Buku nggak sih kayak gitu, Mbak? Iya, sekolah kan kayak buku juga udah dibantu BOS apa segala macam, swasta pun dibantu kok. BOS gitu. Juga, iya. Itu kayak jadi ya balik lagi deh, memang apapun itu sekarang gini ya, sebenarnya nggak urusan sekolah aja. Oke, urusan sekolah ada budgetnya, nanti seragam, tas baru, iya kan, kaos kaki, sepatu, bla bla bla. Itu tuh juga, dan itu kan semua pakai uang gitu kan, nggak pakai daun. Aja kalau daun gitu. Jadi ya benar emang dipersiapkan lebih baik ya kayak gitu. Mungkin. Malah mungkin sebelum kita punya anak pun itu udah prepare kali ya. Oh bagus, lebih aman nggak sih gitu kan. Ayam juga kan kitanya udah ada nih dana buat pendidikan anak kita. Yang boleh dipegang-pegang lah istilahnya, nggak boleh disentuh. Nah itu balik lagi kayak milih sekolah anak tuh memang itu bukan tanggung jawab anak gitu ya, kayak mau di sini kan nggak bisa kayak gitu ya. Kita yang milih, cuma kadang-kadang orang tua tuh suka balik lagi egois gitu kan, kayak sebenarnya anak-anaknya tidak nyaman gitu bersekolah atau tidak mampu mengikuti ada standar-standar sekolah kan ya, apalagi yang swasta tuh kan kayak gitu, kurikulumnya tuh beda gitu loh, kayak ada standarnya. Itu tuh kadang-kadang anak udah yang takut duluan apa segala macam, tapi orang tua memaksa anak sekolah di sana hanya untuk niatnya. Oke, niatnya mungkin semua orang tua ingin yang terbaik. Pasti nggak mungkin enggak. Tapi di niat yang baik itu tuh ada sedikit gitu loh rasa gengsi, mau pamer, berasa keren aja bisa nyekolahin anak di A, B, C ya, sekolah-sekolah itu gitu ya, maksudnya yang mungkin favorit di wilayahnya apa segala macam. Menurut aku sih gini, kalau aku kadang ya nggak apa-apa anak sekolah di tempat biasa, maksudnya biasa dalam arti yang swasta juga swasta yang standar, negeri juga oke, asal satu kayak lokasi, jarak itu juga dipertimbangkan, karena kalau terlalu jauh
ujung-ujungnya nanti kita juga repot nganterinnya karena kita juga punya kegiatan orang tuanya. Bener. Nanti bisa ditambah dengan les-les di luar gitu loh. Nah, Jadi bener nggak sih? bisa kayak gitu. Kan kita juga nggak, maksudnya nggak tetap berperan ya, orang tua nggak lepas tangan gitu aja kan. Iya. Kadang kalau udah maksain anak ini sekolah di sini, orang tua yang nentuin, terus anaknya nggak mampu, anaknya dituntut lagi tuh. Gimana sih, kan ada yang begitu, anaknya dipaksa lagi. Padahal emang kemampuan anak cuma sampai di situ. Nah itu tuh juga akhirnya rusak lagi mental anak gitu kan. Itu kadang-kadang kita nggak sadar. Nah kasihan anaknya juga. Belum lagi kayak mungkin mertuanya ikut campur, banyak orang banget tua, ya. nenek kakeknya berasa di situ dulu paling the best di sekolah, di situ cerita yang dulu apa segala macem gitu. Harus mengikuti jejak-jejak om tantenya mungkin mereka kayak gitu. Kadang anak juga dibilang korban, ya bisa dibilang korban karena kita sebenarnya keinginan orang tuanya. Tua ini loh. Harusnya sih memang gini sih ya, maksudnya kita kasih pilihan sih. Ya. Ada pilihan komunikasi A, pilihan B, pilihan C, mungkin umur-umur tertentu ya. Kalau masih yang kecil ya udah kita kasih, kita yang tentuin gitu. Tapi beranjaknya anak mungkin SMP udah bisa kali sekarang. SMP udah milih SMP ke atas SMA, dan itu kayaknya harus anak diajak rembukan. Lagian anak-anak tuh juga kayak gini loh. Misalnya dia kamu pilih dari A sampai C, ini pilihan, ada 3 pilihan A, B, C, mau sekolah yang misalnya, oke aku pilih yang B. Kenapa pilih B? Alasannya apa? Kan kita harus dengerin itu ya. Alasannya apa? Kalau si anak bisa memberikan alasan yang menurut kita tepat, ya aku rasa kita ngikutin. Oke. Terus juga dari pilihannya itu aku rasa pasti ada kenyamanan di hati gitu. Kayak anak udah siap dulu nih untuk sekolah. Asal dia bisa menjelaskan pilihan itu, kenapa memilih itu tuh kayak harus ada jawabannya. Jangan asal ya karena ini, karena ya maksudnya nggak alasan-alasan yang nggak tepat gitu loh menurut aku. Ya, jadi kayak jarak itu ya lu tetap mempertimbangkan itu ya. Kalau aku jarak juga. Nah kalau hubungannya sama zonasi pendidikan sekarang tuh, kan sekarang kan masih tuh pro kontra yang negeri. Di lu tuh itu manfaatnya lebih ke yang positif apa negatif? Kan balik lagi karena kebetulan wilayahku dekat dengan yang favorit di situ, jadi dampaknya baik kan. Tapi kalau misalnya tidak di posisi itu, mungkin aku akan menjawab enggak loh, karena mau sekolah di sana karena sistem zonasi ini gitu kan, gitu. Jadi tulan aja pas dapet di sana yang favorit, yang banyak dicari, jadi dampaknya ya positif yang lu dapet kan. Tinggalnya deket dari situ, ya udah jadi kan bagus gitu. Emang zonasi itu gimana ya, adil-adil enggak gitu. Bingung deh. Iya sih, kalau dibilang kayak pemerataan pendidikan, udah nggak ada tuh sebenarnya favorit kan, gitu kan. Anak nggak yang fokus ke favorit gitu. Iya. Cuman kalau menurut lu tuh negatifnya apa sih, Gak? Gitu. Sebenarnya gini ya, kalau itu aku rasa sistemnya dibikin gini loh, kayak si favorit ini apa sih kelebihannya gitu kan. Si favorit ini sering menang di sini, tenaga pengajarnya bagus, oke semua kayak gitu. Cuma yang lain tuh harusnya disamaratakan gitu loh, kayak merata untuk teknik pengajarnya. Kayak pemerintah ngeluarin kebijakan, ini setiap negeri harus punya standar minimal ini nih, gitu kan. Jadi pengajarnya, aku rasa mungkin sudah berjalan bagus ya saat ini. Terus kayak tim pengajarnya ya diratakan, ada workshop apa segala macam, kan mereka masih tuh tetap ada kok, sampai saat ini juga udah jalan kok. Cuma balik lagi ya ke SDM berbeda-beda gitu loh setiap orang. Jadi intinya tuh kayak menurut aku tuh emang harus bener banget kalau ada sekolah swasta tuh kadang visi misi, sekolah negeri juga visi misinya apa kan gitu ya. Ya itu kembali ke situ itu aja sih menurutku. Di sana apa, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak, melahirkan generasi-generasi yang ini. Ya balik ke situ deh itunya, porosnya. Karena negeri kayaknya negatifnya tuh yang campur aduk nggak sih karakter orang gitu kan. Mungkin kalau dulu favorit udah dijelaskan saringannya anak-anaknya gitu, tapi dengan adanya ini jadi semua campur aduk gitu loh. Jadi anak yang termotivasi belajar, ngeliat temennya nggak belajar, bisa jadi ke situ. Ya benar kayak lo tadi bilang, kayaknya fasilitas tenaga pendidiknya itu dibenerin gitu ya. Jadi semua fasilitas tuh kadang-kadang fasilitas tuh menurut aku penting juga loh. Karena kenyamanan ruang belajar yang nyaman itu menurut aku itu menumbuhkan apa ya? Ya iyalah, anak belajar kok. Kayak anak belajar kalau misalnya sebelahnya ada bau-bau apa, deket apa, sampah apa, udah pasti udah nggak fokus. Atau enggak, gimana caranya daya listriknya mungkin pemerintah bisa
Ya emang sekarang tuh emang susah ya meratakan apa ya yang begitu-begitu tuh, yang di pelosok tuh kita masih jauh belum lebih dapat gitu kan belum ya. belum dapat, belum Merata belum banget ya. merata gitu. Jadi ya susah memang menyamaratakan itu karena wilayah, ya itu balik lagi kayak SDM-nya. Ya lebih banyak ini kali ya workshop-workshop buat para Guru-guru itu ya. supaya bisa itu menyamaratakan dan ada standar yang lu bilang tadi. Iya, buat negeri ini kan ya. Tapi yang maaf ya bukan berarti yang swasta pun tidak melulu kok kadang-kadang sempurna. Kadang-kadang ada merasa kayak nama doang deh. Nama aja, tapi banyak juga yang orang tua komplain merasa ini itu. Sebenarnya sama aja sih ya. Kayak negeri pun sekarang kayak lu bilang ada yang favorit itu udah ada yang bagus juga negeri gitu loh. Beberapa daerah juga kayak di Jawa deh gue juga nemuin gitu. Mereka bagus, anak-anaknya diperhatikan sampai ke karakter anaknya. Terus ini anak-anak punya bakat apa nih kayak gitu di bidang apa, misal olahraga itu disupport gitu. Wow. Ada negeri yang begitu juga, ada yang enggak gitu kan. Ada yang nah swasta pun juga aja. Gitu kayak yang ya cuma nama doang, dia cuma jual nama, tapi di dalamnya tuh sistemnya beda, jauh ya banget gitu. Jadi orang tua ya pilih-pilihnya tuh harus gimana mereka mempertimbangkan dari segala aspek gitu ya guys. Asal ya balik lagi kayak kita membuat yang mau sekolah ini nyaman loh di sekolah yang baru ini si gitu. Anak ini ya. Si anak ini tuh nyaman dan dia dan lebih senangnya lagi kayak itu pilihannya dia dengan dia punya ngasih alasan yang tepat ke kita itu. Jadi kayak aku rasa harus didengerin juga ya. Mereka mau sekolah di mana mau di mana gitu. Jangan tentuin sendiri orang tua jangan terlalu ya 50-50 lah cara pemikirannya harus sama-sama bareng sekarang loh gitu kan. Misalnya, kalaupun kita memberikan pilihan kamu harus sekolah di sini gitu. Ya alasan kita apa yang harus tepat supaya anak itu apa ya ada edukasinya. Oh iya ya karena pilihannya mama ini tuh karena begini-begini oh karena kayak gitu-gitu. Kita dikasih gambarannya di depan udah dijejerin gitu lah istilahnya. Jadi gitu. Imbasnya tuh anak ngejalanin sekolah tuh juga nyaman kan, nggak kepaksa, nggak ini bukan mau aku kok yang milihin. Iya kan gitu. kadang apalagi anak-anak sekarang tuh udah yang cara berpikirnya kritis, dan sosial media udah kayak gitu modelnya. Lebih caranya dengan yaitu pendekatan, terus sharing, ngobrol kan. Kadang kita emang nggak sadar ya apa yang terapan-terapan kita yang kita paksa itu ternyata membuat mental si anak ini kena gitu. Itu kan nggak kelihatan. Kalau cubit sakit kelihatan ada biru ada apa gitu. Kalau yang begitu kan emang nggak kelihatan. Itu yang bahaya. Jadi kadang anak kecil tuh anak kecil nggak perlu didengar. Salah menurut aku sih. Mereka udah paham sebenarnya. Cuman ya ditanya belum bisa ngobrol banyak, ungkapin banyak gitu kan. Dilatih untuk bagaimana berkomunikasi yang baik. Dia mau mengungkapkan apa yang dia rasa, apa yang dia pikirin dan apa yang dia mau gitu. Apa yang dia pikirin itu dikasih tempat lah sama orang tua kan gitu. Iya, dia bisa aja diajarin untuk apa ya menolak hal-hal yang menurut dia nggak di sini nih aku kayaknya nggak nyaman aku di sini gitu. Kayak mengutarakan itu tuh sebenarnya dilatih sih. Gitu. Dari apa dilatihnya ya dari cara kita juga begitu ke mereka, jadi otomatis dia belajar. Gitu. Negeri memang ada yang bagus, ada yang favorit udah kayak tadi yang kita bilang gitu kan. Cuman karena banyaknya dari latar belakang sosial, ekonomi yang berbeda, itu kan pasti ada lah negatifnya dibandingin kayak swasta kan memang sudah tersaring dengan baik-baik. Kalau bisa memilih kayak gitu loh. Ini anak di sekolah di swasta apa negeri kayak gitu. Lihat kadang tuh lihat karakter tau. Kayak karakter anak ini nih wah ini dicemplungin di negeri biar dia kuat lah biar mentalnya si anak ya. Kadang-kadang ada sih juga yang pemikiran kayak gitu. Saya kalau misalnya uang ke swasta anaknya tambah manja tambah ini gitu bukan berarti swasta nggak ngajarin mandiri enggak cuma maksudnya iya jadi kayak kadang-kadang karena gini kalau di negeri tuh kayak anak-anak tuh dididik berbaur dengan banyaknya apa namanya suku banyaknya budayanya masing-masing yang dibawa lah ya dari rumah mereka masing-masing gitu loh jadi kayak di swasta juga sama cuma kayak di sana tuh kayak di gituin loh kayak bebek tuh kayak dilepas aja di negeri dilepas kayak belajarnya harus kreatif ini sendiri apa sendiri kadang-kadang kayak gitu kadang-kadang juga di jam-jam kosong bagaimana caranya gimana caranya tuh cuma dikasih nih kerjain gimana caranya bisa apa segala macam gitu ya ada bagusnya ada enggaknya sih sebenarnya cuma kalau lu mau milih nih kalau memilih sih aku nggak bisa sih ya kayak gini cuma kayak aku tuh balik lagi itu finansial dulu jaraknya dulu kalau
ini dari tahun-tahun ini nih habis Covid tahun-tahun masih merangkak nih finansial. Ya udahlah ya, gitu. nanti kita tambah lagi lesnya, kita tambah lagi belajar di luar. Itu juga banyak sekali sekarang tempat-tempat les yang bagus-bagus gitu lah ya, memang yang sih. udah ternaman, namanya udah bagus-bagus dan oke punya. Jadi ya anggap aja uangnya nanti di situ aja digantikan ya kayaknya kalau emang gitu. ya mungkin sekolahnya biasa aja kita tambah lagi nih backup kayak paling les-les gitu, apa gitu. paling gitu. Sebenarnya banyak kok solusinya. Kalau misalnya kamu udah bayar mahal satu sekolah itu, tapi dia udah dapat semuanya, juga nggak apa-apa juga, pilihan gitu, lagi bener. gitu. Jadi sebenarnya orang tua juga nggak lepas gitu aja ya. Udah sekolah aja, tetap dia harus pantau, melihat perkembangan anaknya di sekolahnya kayak apa gitu. Iya, karena yang mahal belum tentu bagus, yang nggak mahal juga, yang sekolah biasa juga belum tentu kok jelek-jelek banget ada gitu yang kan. bagus Ada juga yang bagus gitu. juga. Berarti kita juga ngelihat Jadi kualitasnya, kualitas. sistemnya gimana, metode belajarnya gimana di sekolah itu. Cuma kalau aku tuh yang paling penting kayak guru-gurunya mau, mesti kayak mau memberikan yang benar-benar terbaik buat muridnya, karena dia visinya balik lagi kayak oke, sebagai guru apa sih ininya gitu, visi misinya gitu, sekolah ini apa sih guru juga gitu. disejahterakan juga sih sebenarnya. Iya, dan para guru tuh juga baik lagi semangat tuh ke anak tuh juga pengaruh juga kan. Makanya banyak guru-guru sih juga buka-buka les di itu tuh untuk tambahan-tambahan. Jadi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dan bisa aja kan anak-anaknya juga ngelesin di situ. Ya pokoknya inginnya sih disamaratakan ya gitu ya. Ini pendidikan ya jangan cuma sekedar pendidikan aja, tapi di dalam situ menurut gue sih kayak ada pembentukan karakter sih buat anak gitu. Karena penting banget kan gitu. Iya benar-benar. Gurunya banyak belajar lagi. Harus ya memang ya itulah jadi guru emang begitu gitu kan. Belajar ya. Mengajar. Kita orang tua tuh kayak inginnya tuh jangan merusak mental ya. Saat apapun keputusan yang kita perlu ingat banget gitu. Ini ada anak yang punya pemikiran juga, dia punya rasa juga gitu kan. Jadi itu perlu dipertimbangkan gitu. Jangan orang tua kadang suka jalan sendiri kan. Nggak lihat nih anaknya juga perlu diajak ngobrol, perlu untuk di sharing apa segala mau nggak di sini nih kelebihannya gini loh. Terus nggak, aku maunya di sana. Oh di sana tuh kekurangannya ini, kelebihannya ini gitu. Kayak apapun yang kita pilihkan ke anak tuh yang harus ada penjelasan. Harus ada penjelasan. Ya disesuaikan zamannya memang udah harus begitu sih ya. Kita nggak bisa jalan sendiri orang tua kayak zaman dulu udah jauh banget. Iya. Gitu. Memang sih kalau ada beberapa orang yang bilang nggak bisa, anak itu yang harus ngikut gini gitu. Oke, nggak apa-apa juga gitu. Misalnya versi itu juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Kita kan nggak mau di sini ada kayak beda-beda ya, makanya nggak bisa juga kalau memang kalau menurut kita sih ya kembali lagi karena banyak mental isu yang terjadi akhir-akhir ini berangkat dari situ jadinya oke, kedepannya gimana caranya bahwa semuanya itu bisa baik-baik saja gitu loh. Dalam arti kayak hubungan orang tua sama anak tuh bisa baik-baik saja, bisa orang tua bisa nerapin hal-hal yang nyaman gitu loh. Sama-sama lah. Paling gitu ya. Iya, karena memang ya itu tadi kayak mental isu tuh banyak banget. Mungkin anak ngomong iya diikutin gitu kan apa kata orang tua. Tapi di balik itu ternyata lebih parah loh gitu. Nggak tahu anak yang bolos, nggak taunya kayak ada aja kenakalan anak-anak yang kita akhirnya shock begitu tahu wah ternyata udah parah begini. Iya, itu. Jadi jangan sampai ke tahap itu kan sebenarnya. Iya, makanya itu deh. Kita harus ngejaga kayak balik lagi ngejaga pikiran mental ya supaya lebih sehat ya, kita juga harus sehat juga secara mental dan fisik mereka apalagi gitu. Jadi paling itu aja sih ya Tik ya. Jadi kayak jangan egois ikut-ikutan mau nyekolahin anak biar dikira wah keren nih loh, hebat nih berarti. Soalnya kadang-kadang gini nih orang berpikir saat kita bisa menyekolahkan anak di sekolah A seakan-akan kayak oh berarti finansialnya udah itu kan menjadi banyak hal dilihat kan. Oh anaknya memang pintar misalnya, finansialnya berarti oke. Berarti orang tuanya ya emang tujuannya begitu orang tua. Orang tuanya yang merasa lebih ke gue dianggap mempunyai finansial yang udah oke berarti karena gue bisa nyekolahin anak di sekolah standar A misalnya gitu, premium lah misalnya gitu. Tapi kan sebenarnya pada kenyataan di belakangnya nggak kayak gitu kasihan anaknya balik lagi kasihan anaknya karena keegoisan orang tua itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau milih sekolah nih udah musim-musim milih sekolah siap-siap nih deh siap-siap finansial kedua yang oke lah maksudnya oke dalam arti
Ya baik dari Oke di kita, jarak, oke, sama anak-anak juga anak, oke gitu loh dapatnya gitu. pertimbangan jarak juga, kualitas sekolahnya juga, itu juga dari sekarang dicari tahu kan ya. Iya, Berarti makanya. emang sekarang masanya untuk ini ya, makin ikat pinggang makin kencang ya? Apalagi aku mau nyekolahin Karena persiapan anaknya, sekolah buat anak. ya Aduh, nggak apa-apa deh ya makin langsing kan. ini makin Makin langsing. makin kenceng. Paksa dong. Oke deh kalau gitu, Ya. yang nyari sekolah, siap-siap Semangat ya. hunting, semangat, Yang terbaik buat yang anak lah terbaik dan mudah-mudahan menyesuaikan kebutuhan anak juga tuh. mudah-mudahan pada dapet sekolah yang oke, yang anaknya juga senang di sana gitu, Iya, benar. mudah-mudahan gitu. Oke, Ya. sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ocehan-ocehan ini, obrolan-obrolan ini. Ya. Next nanti kita ngobrolin yang lain Apa aja lagi. deh. Tunggu video-video berikutnya ya. Oke, jangan lupa subscribe. Like dan komen. Oke, sampai jumpa. Bye. Dadah.